Angin sore di pantai Parangtritis berhembus kencang, membawa aroma garam yang pekat bercampur dengan sisa-sisa bau dupa dari sesajen yang mungkin dilarung seseorang pagi tadi. Deburan ombak laut selatan terdengar bukan seperti air yang menghantam pasir, melainkan seperti raungan ribuan makhluk purba yang kelaparan. Suaranya gemuruh, berat, dan menggetarkan rongga dada siapa saja yang berdiri di tepiannya. Di antara ratusan wisatawan yang sibuk bersuah foto atau bermain air di zona aman, berdiri seorang pria muda dengan penampilan yang sangat kontras. Satrio Wibowo, 32 tahun, seorang antropolog lulusan universitas ternama di Eropa. Ia tidak datang untuk berlibur. Ia datang membawa segudang skeptisisme dan sebuah buku catatan tebal yang siap diisi dengan fakta-fakta rasional. Satrio memiliki misi akademis, menulis disertasi yang mendobrak mitos-mitos Jawa, mendekonstruksi apa yang ia sebut sebagai halusinasi kolektif masyarakat tentang penguasa Laut Selatan. Baginya, Nyi Roro Kidul hanyalah manifestasi psikologis dari ketakutan manusia terhadap ganasnya ombak Samudra Hindia. Tidak lebih. Hari itu, Satrio melakukan sesuatu yang dianggap gila oleh penduduk lokal. Ia mengenakan kemeja flanel berwarna hijau. Bukan sembarang hijau, tapi hijau yang mendekati warna gadung melati, warna hijau pupus kekuningan yang sangat sakral dalam kosmologi Keraton Yogyakarta. Mas, punten. Seorang penjaga parkir tua, kulitnya legam terbakar matahari, menegurnya saat Satrio baru saja turun dari motor sewaannya. Bajunya, kalau bisa jangan dipakai di sini, Mas. Ganti saja dulu. Tidak, baik. Satrio tersenyum tipis. Senyum yang menyiratkan rasa superioritas intelektual. Tidak apa-apa, saya perenang yang baik. Lagi pula, teori sains mengatakan, warna hijau hanya membuat tim SAR sulit mencari korban jika tenggelam karena warnanya sama dengan air laut. Itu saja kan? Penjaga parkir itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Satrio dengan pandangan iba, seolah melihat seseorang yang sedang berjalan menuju tiang gantungan dengan sukarela. Ia mundur perlahan, membiarkan Satrio berjalan menuju bibir pantai. Satrio berdiri memandang cakrawala. Langit mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan, menciptakan siluet dramatis pada bukit-bukit karang di kejauhan. Ia mengeluarkan alat perekam suaranya. Tes, tanggal 13 Suro, saya berada di Parangtritis. Eksperimen 1. Mematahkan mitos warna hijau. Hipotesis. Tidak ada korelasi antara warna pakaian dengan anomali gelombang laut. Entitas yang disebut Nyi Roro Kidul atau Ratu Kidul adalah satu subjek yang sama. Produk folklore. Belum selesai ia bicara, atmosfer di sekelilingnya mendadak berubah. Suara riuh rendah wisatawan, teriakan anak kecil, tawa pedagang jagung bakar, deru motor ATV, tiba-tiba lenyap. Hening. Senyap. Yang absolut. Seolah-olah seseorang baru saja menekan tombol mute pada dunia. Yang terdengar hanyalah satu suara, detak jantungnya sendiri yang memburu. Satrio menoleh ke kiri dan kanan. Orang-orang masih di sana. Mulut mereka bergerak-gerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Lalu, pandangannya tertuju ke laut. Ombak yang tadinya bergulung setinggi 2 meter, kini tampak tenang. Terlalu tenang. Air laut menyurut drastis, memperlihatkan hamparan pasir hitam basah yang luas. Di tengah cakrawala yang memerah darah, Satrio melihat sesuatu yang membuat logika akademisnya runtuh. Di kejauhan, di atas permukaan air yang tenang itu, muncul sebuah titik hijau yang bercahaya. Titik itu semakin lama semakin besar, bergerak mendekat dengan kecepatan yang tidak wajar. Itu bukan perahu, bukan pula lumba-lumba, itu adalah sebuah kereta. Kereta kencana yang ditarik oleh 6 ekor kuda putih yang kakinya tidak menyentuh air. Cahaya hijau zamrud memancar dari kereta itu, menyilaukan mata. Dan di atas kereta itu, berdiri sesosok wanita. Satrio menyipitkan mata, berusaha melihat wajahnya. Wanita itu mengenakan kemben hijau dan selendang kuning emas yang berkibar melawan arah angin. Jantung Satrio berhenti berdetak sesaat. Halusinasi, ini pasti efek dehidrasi atau heat stroke. Batinnya berteriak panik. Ia mencoba melangkah mundur, tapi kakinya seolah tertanam di dalam pasir hisap. Sosok di atas kereta itu tidak tersenyum. Wajahnya cantik luar biasa, namun dingin dan penuh ancaman. Tatapannya tajam,
menusuk langsung ke manik mata Satrio. Dan saat itu juga, Satrio mendengar suara di kepalanya. Bukan lewat telinga, tapi langsung bergema di dalam otak. Lancang. Satu kata itu menghantam kesadaran Satrio seperti palu godam. Bersamaan dengan suara itu, air laut yang tadi surut tiba-tiba naik menjadi dinding air raksasa setinggi 10 meter. Tsunami kecil yang hanya mengincar dirinya. Satrio ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. Dinding air itu siap melahapnya, siap menyeretnya ke palung terdalam sebagai hukuman atas kesombongannya. Gusti Allah nyuwun pangapura. Tiba-tiba, sebuah tangan yang kuat dan kasar mencengkeram bahu Satrio dan menariknya mundur dengan sentakan keras. BUURRR. Ombak besar menghantam bibir pantai. Bukan tsunami raksasa, seperti dalam penglihatannya, tapi ombak pasang yang cukup besar untuk membuat basah kuyup siapa saja yang berdiri terlalu dekat. Satrio terjerembab ke pasir basah, terbatuk-batuk, memuntahkan air asin. Pakaian hijaunya kini kotor dan berat oleh pasir. Napasnya tersengal-sengal. Ilusi kereta kencana itu lenyap. Suara bising wisatawan kembali terdengar normal. Dunia kembali seperti semula, kecuali rasa dingin yang menusuk tulang punggungnya. Bangun, Le. Jangan mati konyol di sini. Satrio mendongak. Di hadapannya, berdiri seorang pria tua, berusia sekitar 70-an tahun. Ia mengenakan pakaian peranakan busana adat Jawa harian yang lusuh namun rapi, lengkap dengan blangkon motif modang di kepalanya. Wajahnya tenang, penuh garis-garis kebijaksanaan, namun matanya menyiratkan ketegasan yang tak terbantahkan. Itu adalah Eyang Broto. Sosok yang dihormati di pesisir selatan sebagai sesepuh yang mengerti tata krama lautan. Satrio masih gemetar hebat. Bapak lihat tadi, kereta itu, ombak itu. Eyang Broto mengulurkan tangan, membantu Satrio berdiri. Saya tidak lihat kereta, tapi saya lihat napasnya yang memburu ke arahmu. Kamu beruntung, saya ada di dekat sini. Eyang Broto menatap ke meja hijau Satrio dengan tatapan prihatin. Kamu ini orang pintar, kelihatannya orang sekolahan. Tapi kenapa bodoh sekali urusan rasa? Saya hanya riset, Pak. Saya tidak percaya tahayul. Satrio mencoba membela diri, meski suaranya bergetar. Riset? Eyang Broto tertawa kecil, tawa yang kering. Kamu datang ke rumah orang, memakai baju kesukaan tuan rumah, lalu berteriak-teriak menantang bahwa tuan rumah itu tidak ada. Itu bukan riset, Nak. Itu bunuh diri. Eyang Broto mengajak Satrio menjauh dari keramaian, menuju sebuah warung kopi sederhana di pinggir jalan yang agak sepi. Ia memesankan teh panas manis untuk menenangkan saraf pemuda itu. Setelah Satrio mulai tenang, Eyang Broto mulai bicara. Suaranya rendah dan dalam, seolah sedang mendongengkan sejarah kuno. Siapa yang kamu cari di sini, anak muda? Tanya Eyang Broto. Nyi Roro Kidul. Jawab Satrio cepat. Ratu Pantai Selatan. Eyang Broto menghela napas panjang, lalu menggelengkan kepala perlahan. Itulah kesalahan pertamamu. Kesalahan yang dilakukan oleh jutaan orang di negeri ini. Kalian mencampur adukan segalanya. Satrio mengerutkan kening. Maksud Bapak, bukankah Nyi Roro Kidul dan Ratu Kidul itu sama? Eyang Broto menatap mata Satrio tajam. Beda. Beda seperti bumi dan langit. Beda seperti seorang jenderal dengan seorang raja. Kamu memakai baju hijau gadung melati. Itu adalah warna pingitan Kanjeng Ratu Kidul. Tapi mulutmu memanggil nama Nyi Roro Kidul. Kamu mengundang sang ratu dengan pakaianmu, tapi kamu menghina beliau dengan menyamakannya dengan patihnya. Satrio Teh Jiang, logikanya mencoba mencerna informasi ini. Patih? Maksud Bapak, Nyi Roro Kidul itu bawahan? Dengarkan saya baik-baik, kata Eyang Broto sambil menyalakan rokok kreteknya. Asap berbau cengkeh mengepul, menambah suasana mistis di meja kayu itu. Di laut selatan ini, ada tatanan. Ada unggah-ungguh, ada hierarki yang kamu lihat dalam bayanganmu tadi. Sosok yang marah, yang naik kereta dengan aura yang menakutkan. Kemungkinan besar, itu adalah Nyi Roro Kidul. Dia adalah sosok yang dulunya manusia. Dia punya emosi. Dia bisa marah, bisa dendam, bisa tersinggung. Sedangkan Kanjeng Ratu Kidul, Eyang Broto,
menunjuk ke arah cakrawala laut yang mulai gelap gulita. Beliau adalah energi murni. Beliau adalah ibu. Beliau tidak pernah marah karena hal sepele seperti warna baju. Beliau terlalu agung untuk mengurusi manusia sombong sepertimu. Tapi, para pengawalnya lah termasuk Nyi Roro Kidul yang tidak terima jika ratu junjungan mereka diremehkan. Jadi, yang mau menyerang saya tadi, para penjaga gerbang, mereka tersinggung kamu memakai seragam ratu mereka sambil menantang keberadaan mereka. Jawab Eyang Broto. Satrio menelan ludah. Rasa ingin tahunya sebagai peneliti kembali muncul. Mengalahkan rasa takutnya, ia sadar disertasi yang ia rencanakan sebelumnya mungkin salah total. Ada lapisan sejarah dan spiritualitas yang jauh lebih kompleks daripada sekadar mitos rakyat. Pak Satrio membetulkan posisi duduknya. Boleh saya belajar pada Bapak? Tolong jelaskan pada saya, siapa sebenarnya dua sosok ini? Apa bedanya? Dan kenapa semua orang, termasuk buku-buku sejarah yang saya baca, sering menyamakannya? Eyang Broto tersenyum tipis. Kali ini, senyumnya lebih hangat. Ia melihat ada ketulusan di mata pemuda itu. Bukan lagi arogansi. Nama saya Broto. Panggil saja Eyang Broto. Kalau kamu benar-benar ingin tahu, bukan sekadar untuk bahan tulisan yang akan kamu jual, tapi untuk mencari hakikat kebenaran, datanglah ke rumah saya malam nanti. Bawa kembang setaman dan dupa, bukan untuk sesajen, tapi untuk mengharumkan ruangan agar pikiranmu jernih. Malam ini, saya akan ceritakan padamu kisah yang sebenarnya. Kisah tentang seorang putri Pajajaran yang sakit hati, dan kisah tentang cahaya purba yang menjaga keseimbangan samudra sejak zaman Nabi. Eyang Broto berdiri, menepuk bahu Satrio pelan. Dan satu lagi, nak, bakar baju hijaumu itu, atau sumbangkan. Jangan pernah membawanya lagi ke pesisir ini. Kau sudah diberi peringatan pertama, tidak akan ada peringatan kedua. Eyang Broto berjalan pergi, menghilang di balik kegelapan jalanan Parangtritis, meninggalkan Satrio yang duduk termenung dengan ribuan pertanyaan baru di kepalanya. Di kejauhan, ombak laut selatan kembali menderu, seolah berbisik membenarkan ucapan lelaki tua itu. Malam itu, Satrio tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tabir rahasia Segara Kidul baru saja tersingkap sedikit, dan ia baru saja melangkah masuk ke dalam labirin misteri yang mematikan sekaligus memikat. Malam di pedalaman Bantul terasa lebih pekat daripada malam-malam di kota besar. Tidak ada lampu jalan yang benderang, hanya kerlap-kerlip lampu teplok dari rumah-rumah penduduk, dan suara jangkrik yang bersahut-sahutan dengan kodok sawah. Satrio memarkir motornya di halaman sebuah rumah joglo tua yang dindingnya terbuat dari kayu jati matang hitam, kokoh dan berukir indah. Ia menenteng kantong plastik hitam berisi kembang setaman mawar, melati, kenanga, kantil, dan seikat dupa. Persis seperti instruksi Eyang Broto tadi sore, jantungnya masih berdegup kencang sisa trauma di pantai, namun rasa ingin tahunya jauh lebih kuat. Kulo nuwun. Kulo nuwun. Permisi. Suara Satrio agak gemetar. Monggo nak, masuk saja. Pintu tidak dikunci. Suara berat Eyang Broto terdengar dari dalam. Satrio melangkah masuk. Ruang tengah rumah itu luas dan minim perabot. Hanya ada tikar pandan, sebuah meja pendek lejar, dan lemari kaca berisi keris-keris tua. Aroma kemenyan dan melati menyengat hidung, membuat bulu kuduk Satrio meremang. Di sudut ruangan, Eyang Broto duduk bersila, menghadap sebuah lukisan besar. Lukisan itu menggambarkan wanita cantik berbusana hijau di tengah ombak. Tapi wajahnya tampak sedih sekaligus angkuh. Duduklah, perintah Eyang tanpa menoleh. Letakkan kembang itu di nampan depan lukisan. Satrio menurut. Setelah meletakkan kembang dan menyalakan dupa, ia duduk di hadapan Eyang Broto. Asap dupa meliuk-liuk, menciptakan suasana magis. Eyang Satrio memberanikan diri. Siapa wanita di lukisan ini? Apakah ini yang saya lihat di pantai tadi? Eyang Broto mengangguk pelan. Ya, inilah yang kau lihat. Inilah yang orang-orang sebut Nyi Roro Kidul. Tapi ketahuilah, nak, nama aslinya bukan itu. Sebelum dia menjadi penguasa lelembut, dia adalah manusia biasa sepertimu. Dia punya daging, punya darah,
dan punya hati yang pernah hancur berkeping-keping. Eyang Broto menuangkan teh melati hangat ke cangkir lurik. Malam ini, kita bicara tentang sejarah manusia, bukan dewa. Kita bicara tentang kerajaan Pajajaran. Eyang Broto mulai berkisah, dan suaranya seolah membawa satrio terlempar ke masa ratusan tahun silam. Kerajaan Pajajaran, Jawa Barat abad ke-15, masa pemerintahan Prabu Siliwangi. Di masa keemasannya, Pajajaran adalah negeri yang gemah ripah Lojinawi. Rajanya, Prabu Siliwangi, dikenal sakti mandraguna dan bijaksana. Sang Prabu memiliki banyak istri dan selir. Namun ada satu permata hati yang paling ia sayangi. Putrinya, yang bernama Dewi Kadita. Dewi Kadita tumbuh menjadi gadis yang kecantikannya tak tertandingi di seluruh Tatar Sunda. Kulitnya kuning langsat, matanya bening laksana telaga, dan tutur katanya halus. Banyak pangeran dari kerajaan tetangga yang melamar, namun Kadita belum berkehendak. Prabu Siliwangi pun menggadang-gadang Kadita sebagai calon pewaris tahta, meski ia seorang perempuan. Namun, istana bukanlah tempat yang suci dari dengki. Di keputren tempat tinggal para wanita istana, api cemburu membara. Para selir dan ibu tiri Kadita, dipimpin oleh Dewi Mutiara yang ambisius, merasa terancam. Jika Kadita menjadi ratu, maka anak-anak mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita harus menyingkirkannya. Tapi Prabu Siliwangi terlalu mencintainya. Kita tidak bisa membunuhnya dengan pedang, bisik Dewi Mutiara kepada seorang dukun aliran hitam dari hutan larangan. Kalau begitu, jangan bunuh nyawanya. Bunuhlah kecantikannya. Buatlah dia menjadi makhluk yang menjijikan, sehingga ayahnya sendiri akan membuangnya. Jawab sang dukun dengan suara parau. Malam itu, saat bulan tertutup awan hitam, santet teluh brojo dikirimkan. Angin berbau bangkai berhembus masuk ke kamar tidur Dewi Kadita. Paginya, jeritan memilukan terdengar dari kamar sang putri. Dayang-dayang yang masuk ke kamar lari ketakutan. Dewi Kadita yang jelita telah berubah mengerikan. Seluruh tubuhnya dipenuhi kudis, borok, dan nanah yang berbau busuk. Wajahnya bengkak, matanya merah. Tidak ada lagi sisa kecantikan sang Dewi. Prabu Siliwangi hancur hatinya. Tabib-tabib terbaik didatangkan, tapi tak ada yang mampu menyembuhkan penyakit gaib itu. Bau busuk dari tubuh Kadita semakin menyengat, menyebar hingga ke ruang sidang istana. Para menteri dan selir mulai mendesak Prabu. Gusti Prabu, ini adalah kutukan dewata. Jika putri Kadita tetap di sini, seluruh kerajaan akan terkena wabah. Dia membawa sial. Usir dia. Dengan berat hati yang luar biasa, di bawah tekanan politik istana dan ketakutan akan wabah, Prabu Siliwangi mengambil keputusan terburuk dalam hidupnya. Ia memerintahkan putri kesayangannya untuk pergi meninggalkan istana melalui pintu belakang. Layaknya seorang pengemis, Dewi Kadita tidak membela diri. Ia tahu ini adalah konspirasi, tapi ia tidak punya kekuatan untuk melawan. Dengan hati yang remuk redam, ia melangkah keluar dari gerbang Pajajaran. Sendirian, diiringi tatapan jijik rakyat yang dulu memujanya. Dewi Kadita berjalan tanpa tujuan. Kakinya melepuh, tubuhnya perih, dan gatal luar biasa. Setiap kali ia mendekati desa untuk meminta air, orang-orang melemparinya dengan batu karena jijik melihat wajahnya. Ya Dewata Agung, apa salahku? Mengapa takdirku begini? Ratap Kadita setiap malam. Ia berjalan ke arah selatan, mengikuti bisikan gaib yang memanggil-manggil jiwanya. Perjalanan itu memakan waktu berbulan-bulan. Ia menembus hutan belantara, mendaki gunung, menyeberangi sungai, hingga akhirnya ia tiba di tebing curam di tepi samudra luas. Itu adalah pantai selatan Jawa. Sekarang dikenal sebagai wilayah Pelabuhan Ratu atau Karanghau. Deburan ombak di bawah sana terdengar sangat keras. Namun anehnya, bagi Kadita suara itu seperti nyanyian ibu yang meninabobokan anaknya. Bisikan gaib itu semakin kuat. Lompatlah putriku. Airku akan menyucikanmu. Airku akan mengembalikan kuasamu. Dewi Kadita berdiri di ujung tebing. Ia menatap tubuhnya yang penuh nanah. Ia menatap dunia yang telah membuangnya. Rasa sakit hati, dendam pada orang-orang istana, dan keputusasaan bercampur menjadi satu energi yang gelap, namun kuat. Aku bersumpah, teriak Kadita ke arah angin laut. Jika aku mati, biarlah aku mati.
Tapi jika aku hidup, aku akan menjadi penguasa tempat ini. Aku akan membangun istana yang lebih megah dari Pajajaran, di mana tidak ada manusia yang bisa menyakitiku lagi. Dengan sisa tenaganya, Dewi Kadita melompat ke dalam ganasnya ombak Samudra Hindia. BUURRR, tubuhnya tenggelam. Namun, keajaiban terjadi. Air Laut Selatan yang mistis itu bereaksi terhadap darah bangsawan dan energi dendam Kadita. Bukannya mati tenggelam. Borok-borok di tubuh Kadita rontok seketika. Kulitnya kembali mulus, bahkan lebih bercahaya dari sebelumnya. Ia tidak mati. Ia bermetamorfosis. Tubuh manusianya melebur. Dengan energi gaib lautan, ia mendapatkan kekuatan supranatural yang dahsyat. Makhluk-makhluk halus penghuni laut jin, siluman ikan, Banaspati segera tunduk begitu melihat aura kebangsawanannya yang baru. Ia bukan lagi Dewi Kadita yang lemah. Ia kini bergelar Nyi Roro Kidul. Nyai wanita dewasa yang dihormati, Roro gadis bangsawan, Kidul Selatan. Eyang Broto mengakhiri ceritanya. Satrio masih terdiam, membayangkan kepedihan sang putri. Jadi, Satrio berkata pelan, dia melompat bukan untuk bunuh diri, tapi untuk sembuh. Betul, jawab Eyang Broto, dan laut menerimanya. Tapi ada harganya, nah. Dia kehilangan kemanusiaannya. Dia menjadi pemimpin dari golongan jin dan lelembut di pesisir selatan. Eyang Broto menunjuk kembali ke lukisan itu. Karena dia dulunya manusia yang dihianati, Nyi Roro Kidul masih membawa sifat-sifat manusiawinya. Dia suka dipuji, dia suka barang-barang indah, dia suka lelaki gagah, karena dia tidak sempat menikah. Dan dia bisa sangat murka jika dihina. Itulah sebabnya dia sering muncul dengan kereta kencana, berpakaian seperti putri raja, dan menuntut penghormatan. Dia membangun kerajaan di dasar laut sebagai tandingan kerajaan Pajajaran yang membuangnya. Satrio mengangguk paham. Itu menjelaskan kenapa dia menyerang saya tadi. Ego manusianya tersinggung. Tepat, sahut Eyang. Nyi Roro Kidul adalah patih. Dia senopati perang. Dia yang mengatur pasukan. Dia yang mengirim badai jika ada yang mengganggu wilayahnya. Dia menteri pertahanannya Laut Selatan. Satrio mengerutkan kening. Teringat sesuatu. Tunggu Eyang, kalau Nyi Roro Kidul adalah patih atau menteri, lantas siapa raja atau ratu yang sesungguhnya? Siapa yang Eyang sebut sebagai Kanjeng Ratu Kidul? Eyang Broto tersenyum misterius. Ia memadamkan puntung rokoknya di asbak. Pertanyaan bagus. Banyak orang berhenti di cerita Dewi Kadita. Mereka pikir Kadita adalah penguasa tertinggi. Padahal, saat Kadita terjun ke laut dan berubah wujud, dia disambut oleh entitas yang jauh lebih tua. Entitas yang sudah ada di sana sejak Pulau Jawa ini masih berupa hutan belantara. Bahkan sebelum manusia pertama menginjakan kaki di tanah Jawa, Eyang Broto menatap mata Satrio, lekat-lekat. Besok, kita akan bicara tentang dia. Sang penguasa sejati, sosok yang tidak punya dendam, tidak punya nafsu, dan tidak butuh kereta kencana. Sosok yang membuat Raja-Raja Mataram bertekuk lutut, bukan karena takut, tapi karena hormat. Sekarang, tidurlah di kamar belakang. Jangan kaget, jika nanti malam kamu mendengar suara gamelan. Itu ucapan selamat datang dari mereka, karena kamu sudah mulai mau mendengar sejarah yang benar. Satrio beranjak ke kamar yang ditunjuk. Pikirannya penuh. Ternyata selama ini buku-buku yang ia baca salah. Nyi Roro Kidul hanyalah pendatang yang menjadi pemimpin pasukan. Ada kekuatan lain yang lebih besar, bersembunyi di balik ombak tenang itu. Malam itu, dalam tidurnya yang gelisah, Satrio bermimpi melihat dua cahaya di tengah laut. Satu cahaya hijau, menyala-nyala, seperti api Nyi Roro Kidul. Dan satu lagi cahaya putih keperakan, yang tenang seperti bulan purnama Kanjeng Ratu Kidul. Dan cahaya putih itu seolah memanggil namanya. Satrio terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin, seolah baru saja berlari maraton. Di luar, suara gamelan yang disebutkan Eyang Broto tadi sore benar-benar terdengar. Namun, suaranya bukan berasal dari alat musik fisik. Suara itu berdengung di udara, halus, ngelangut, dan menyayat hati. Iramanya lambat, seperti detak jantung samudra yang purba. Satrio mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa berat. Tindihan sleep paralysis,
pikirnya logis. Namun, kali ini logikanya salah. Pintu kamar terbuka perlahan. Eyang Broto berdiri di sana, memegang sebuah lampu minyak teplok. Wajah tuanya tampak serius, namun tenang. "Bangunlah, Satrio, jiwamu sudah dipanggil. Jangan dilawan," bisik Eyang Broto. Satrio memaksakan diri duduk. "Suara gamelan itu, Eyang. Siapa yang memainkannya?" "Para penjaga gerbang," jawab Eyang singkat. "Mereka tahu, ada tamu yang ingin tahu kebenaran. Malam ini, kau tidak akan mendengar cerita dariku. Malam ini, kau akan melihat sendiri perbedaannya." Eyang Broto mengajak Satrio ke ruang tengah. Di sana, suasana sudah disiapkan lebih sakral dari sebelumnya. Asap kemenyan madu mengepul tebal, menciptakan kabut tipis di dalam ruangan. Eyang menyuruh Satrio berbaring telentang di atas tikar pandan, dengan posisi tangan bersedekap di dada, seperti mayat. "Pejamkan matamu, fokus pada napas, niatkan hatimu. Aku ingin melihat sang penguasa sejati, bukan bayangan nafsuku sendiri." Satrio menurut. Eyang Broto mulai melantunkan Kidung Rumekso ing Wengi, mantra penolak bala sekaligus pembuka mata batin warisan Sunan Kalijaga. Perlahan, suara Eyang Broto menjauh. Tubuh Satrio terasa ringan, melayang. Ia merasa ditarik keluar dari atap rumah. Terbang menembus kegelapan malam, melesat ke arah selatan dengan kecepatan cahaya. Satrio membuka mata batinnya. Ia tidak lagi berada di rumah joglo. Ia berada di sebuah dunia yang didominasi warna biru tua dan hijau zamrud. Ia bisa bernapas. Meski ia tahu, ia berada di kedalaman laut yang tak terukur. Di hadapannya, terbentang sebuah pemandangan yang membuat akal sehatnya runtuh. Sebuah keraton megah, berdiri kokoh di dasar samudra. Dindingnya terbuat dari karang putih yang bercahaya. Atapnya dari emas murni, dan lantainya dari mutiara. Ribuan makhluk berseliweran di sana. Ada yang berwujud manusia setengah ikan, ada raksasa bertubuh kepiting, ada pula pasukan jin berbaju zirah hijau yang membawa tombak trisula. Ini adalah kerajaan Nyi Roro Kidul. Di sebuah pendopo agung yang terbuka, Satrio melihat sosok yang ia temui di pantai sore tadi. Wanita cantik itu duduk di singgasana emas yang dihiasi ular naga. Ia mengenakan kemben hijau sutra, mahkota emas berkilauan, dan selendang kuning. Wajahnya cantik luar biasa, namun penuh dengan aura kekuasaan duniawi. Nyi Roro Kidul Dewi Kadita sedang memimpin sidang. Ia tampak tegas, memerintah pasukan untuk mengirim ombak ke pesisir timur, memerintahkan jin untuk mengambil sesajen yang dilarung manusia serakah, dan mengatur strategi pertahanan wilayah gaib. Satrio merasakan aura panas dari sosok ini. Ada ambisi, ada kebanggaan, ada ego seorang ratu yang ingin dihormati dan ditakuti. Nyi Roro Kidul adalah pemimpin militer yang sempurna, jenderal perang yang tak tertandingi. Tiba-tiba, air laut di sekitar keraton itu bergetar hebat. Para pasukan jin yang tadinya gagah berani, mendadak gemetar. Ikan-ikan raksasa berhenti berenang dan menundukkan kepala. Bahkan Nyi Roro Kidul, sang penguasa singgasana emas itu, wajahnya berubah pucat. Ia segera turun dari singgasananya, melepaskan selendangnya, dan bersimpuh di lantai mutiara dengan kepala tertunduk dalam-dalam. Suasana hening total. Tidak ada yang berani bergerak. Dari arah atas, turunlah sebuah cahaya putih keperakan yang sangat menyilaukan. Cahaya ini tidak panas, melainkan sejuk. Sejuk yang menenangkan jiwa, seperti embun pagi di pegunungan. Cahaya itu turun perlahan, membelah air laut tanpa menimbulkan gelombang. Di tengah cahaya itu, tidak ada wujud manusia yang solid. Yang terlihat adalah gumpalan energi murni yang kadang membentuk siluet seorang wanita anggun, berbusana basahan pakaian adat pengantin Jawa kuno, berwarna putih gading, namun kadang berubah menjadi cahaya bulan purnama. Inilah Kanjeng Ratu Kidul. Satrio, dalam wujud astralnya, merasakan dorongan kuat untuk menangis. Bukan karena takut, tapi karena rasa takzim hormat yang luar biasa. Aura yang dipancarkan sosok bercahaya ini jauh lebih tua, lebih purba, dan lebih bijaksana daripada Nyi Roro Kidul. Jika Nyi Roro Kidul adalah api yang membakar semangat, maka Kanjeng Ratu Kidul adalah air yang menghidupi segalanya. Suara Eyang Broto bergema di telinga batin Satrio, menjelaskan pemandangan itu. Lihatlah,
Satrio, inilah bedanya. Yang bersimpuh di lantai itu adalah Nyi Roro Kidul Kadita, sang patih, sang pelaksana tugas. Dia masih memiliki wujud manusia, karena asalnya dari manusia. Dan yang turun dari cahaya itu adalah Kanjeng Ratu Kidul. Beliau adalah ruh alam. Beliau diciptakan Tuhan bersamaan dengan diciptakannya Laut Selatan ini. Beliau tidak punya dendam, tidak punya nafsu kekuasaan. Tugas beliau hanya satu: menjaga keseimbangan ekosistem laut atas perintah Tuhan Yang Maha Esa. Satrio melihat adegan yang mencengangkan. Nyi Roro Kidul, dengan segala keangkuhannya tadi, kini tampak seperti anak kecil di hadapan ibunya. Ia melapor dengan bahasa batin, tanpa suara, penuh kepatuhan. Kanjeng Ratu Kidul hanya diam, namun energinya menyelimuti seluruh keraton itu, memberikan ketenangan dan perlindungan. Satrio menyadari hierarki ini sekarang. Pertama, Tuhan Yang Maha Esa Sang Pencipta. Kanjeng Ratu Kidul penjaga alam atau makrokosmos, energi ilahiyah. Ketiga, Nyi Roro Kidul pemimpin pasukan atau mikrokosmos energi manusia atau jin. 4. Pasukan lelembut pelaksana teknis di lapangan. Kesalahpahaman manusia selama ini adalah menganggap Nyi Roro Kidul nomor 3 sebagai penguasa tertinggi, nomor 2, bahkan kadang menyembahnya melupakan nomor 1. Cahaya putih itu perlahan memudar, naik kembali ke permukaan, meninggalkan rasa damai yang mendalam. Nyi Roro Kidul kembali naik ke singgasananya. Namun auranya kini lebih tenang, seolah baru saja dicas ulang oleh energi Sang Ratu. Satrio tersentak bangun. Ia terbatuk-batuk, dadanya sesak seolah baru saja muncul dari kedalaman laut. Ia meraba wajahnya, basah oleh air mata. Eyang Broto masih duduk di sampingnya, tersenyum sambil mematikan dupa yang tinggal sedikit. "Sudah lihat?" tanya Eyang lembut. Satrio mengangguk lemah. Ia masih syok. Indah sekali eyang yang putih itu. Rasanya damai sekali. Beda jauh dengan yang hijau. Itulah Kanjeng Ratu Kidul, kata Eyang Broto sambil membereskan peralatan ritual. Beliau adalah manifestasi sifat jamal keindahan Tuhan di Laut Selatan, sedangkan Nyi Roro Kidul adalah manifestasi sifat jalal keagungan atau ketegasan Tuhan. Eyang menuangkan air putih untuk Satrio. Orang-orang yang datang ke dukun minta pesugihan, minta nomor togel, mereka tidak akan pernah ditemui oleh Kanjeng Ratu Kidul. Mereka hanya akan ditemui oleh anak buah Nyi Roro Kidul yang nakal, atau jin-jin rendahan yang menyamar. Kanjeng Ratu Kidul hanya menemui orang-orang yang hatinya bersih, para wali, para raja yang adil, dan orang-orang suci yang tidak menginginkan dunia. Satrio meneguk air itu dengan rakus. Pikirannya terbuka lebar. Disertasinya akan berubah total. Ia tidak akan menulis tentang mitos horor. Ia akan menulis tentang struktur birokrasi spiritual yang sangat rapi. "Eyang?" tanya Satrio setelah napasnya teratur. Jika Kanjeng Ratu Kidul begitu agung dan suci, lantas bagaimana hubungan beliau dengan raja-raja Mataram Islam? Kenapa ada cerita pernikahan gaib antara Panembahan Senopati dengan Ratu Kidul? Bukankah Islam melarang pernikahan beda alam? Eyang Broto tertawa kecil. "Ah, kau sudah mulai kritis lagi. Bagus. Itu tandanya akalmu sudah kembali." Eyang berjalan menuju jendela, membuka tirai kayu, membiarkan cahaya fajar masuk. Hubungan itu bukan pernikahan biologis, seperti yang dibayangkan orang awam, Nak. Itu adalah kontrak politik, perjanjian tingkat tinggi antara penguasa darat dan penguasa laut. Besok, kita akan pergi ke Cepuri Parangkusumo, tempat di mana perjanjian itu pertama kali dibuat. Tempat di mana seorang manusia biasa berhasil menaklukkan hati Sang Ratu Laut Selatan dengan doanya, bukan dengan sesajennya. Satrio menatap matahari terbit dengan perasaan baru. Misteri Segara Kidul semakin dalam, namun perlahan mulai terang. Ia siap untuk babak selanjutnya, menelusuri jejak sejarah Mataram. Matahari sudah meninggi, memanaskan pasir pantai Parangkusumo hingga terasa menyengat di kulit. Namun, panas itu seolah tidak berani menyentuh area Cepuri, sebuah kompleks pagar tembok putih yang mengelilingi dua buah batu karang hitam legendaris. Disinilah jantung mistis Yogyakarta berdetak. Satrio berdiri di depan pintu gerbang Cepuri. Ia melihat dua batu besar di dalam sana.
Batu yang satu disebut Sela Gilang, tempat duduk Panembahan Senopati. Dan batu satunya lagi, Sela Sengker, tempat duduk Kanjeng Ratu Kidul. Jarak kedua batu itu hanya sejangkauan tangan. Namun di sela-sela jarak itulah, nasib Pulau Jawa ditentukan ratusan tahun silam. Eyang Broto menyalakan dupa di dekat Sela Gilang. Asapnya mengepul lurus ke atas, tanda alam menerima kehadiran mereka. Disinilah semuanya bermula, kata Eyang Broto dengan suara rendah. Bukan di keraton yang megah, tapi di atas batu karang yang keras ini. Satrio mengamati batu itu. Jadi, di sini mereka bertemu? Apakah benar mereka menikah, Eyang? Eyang Broto tersenyum simpul. Menikah? Jika yang kau bayangkan adalah resepsi dengan janur kuning dan penghulu, maka kau salah besar. Jika yang kau bayangkan adalah hubungan suami istri, seperti manusia, kau lebih salah lagi. Eyang mengajak Satrio duduk di pendopo kecil di samping cepuri, menjauh dari terik matahari. Satrio, dengarkan baik-baik. Sejarah yang tertulis di babat tanah Jawi seringkali menggunakan bahasa sasmita kiasan. Orang awam membacanya sebagai kisah asmara, tapi para waskita orang bijak membacanya sebagai kisah politik tingkat tinggi. Eyang Broto mulai membuka tabir masa lalu. Danang Sutawijaya, yang kelak bergelar Panembahan Senopati, sedang gelisah. Ia telah menerima wahyu untuk membuka hutan Mentaok dan mendirikan kerajaan baru bernama Mataram. Namun, musuh-musuhnya banyak. Kerajaan Pajang di utara mulai curiga. Sutawijaya sadar, kekuatan militernya masih lemah. Ia butuh dukungan yang tak kasat mata. Ia tidak pergi mencari dukun. Ia tidak mencari pesugihan. Sutawijaya pergi ke muara Sungai Opak, tempat sungai bertemu laut. Di sana, ia melakukan tapa brata yang sangat keras. Ia berdiri di atas batu karang, memusatkan seluruh cipta, rasa, dan karsanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Ia berdoa dengan khusyuk, "Ya Arab, jika memang Engkau mengizinkan aku memimpin tanah Jawa ini, berilah aku tanda, tundukkan alam semesta untuk membantuku menegakkan keadilan." Doa Sutawijaya bukanlah doa biasa. Itu adalah tapang luang yang membakar langit. Energi spiritual yang memancar dari tubuhnya begitu dahsyat hingga menembus dasar samudra. Air laut di Laut Selatan mendadak mendidih. Ikan-ikan mati mengapung. Badai besar mengamuk, bukan karena angin, tapi karena panasnya doa seorang calon raja yang wali. Di dasar samudra, di Keraton Graib, Kanjeng Ratu Kidul sang penguasa energi lautan merasakan guncangan hebat itu. Singgasananya bergetar. Siapa manusia ini? Batin sang ratu. Doanya membakar kerajaanku. Dia bukan manusia sembarangan. Penasaran, Kanjeng Ratu Kidul naik ke permukaan. Beliau muncul di Parangkusumo, tempat Sutawijaya sedang bersemedi. Saat itulah pertemuan agung terjadi. Sutawijaya membuka matanya. Ia melihat sosok wanita bercahaya yang kecantikannya melampaui bidadari, berdiri di atas ombak. Namun, Sutawijaya tidak tergoda. Hatinya sudah penuh dengan nama Tuhan. Ia menatap sang ratu dengan pandangan seorang pemimpin, bukan seorang pemuja. "Hentikan doamu, wahai satria," ucap Kanjeng Ratu Kidul dengan lembut. "Lautku mendidih karena panasnya munajatmu. Ikan-ikanku mati. Apa yang kau cari?" "Aku mencari ridho Tuhanku," jawab Sutawijaya tegas. "Aku ingin membangun negeri yang aman dan damai, tapi aku butuh kekuatan untuk melindunginya." Kanjeng Ratu Kidul tersenyum. Beliau melihat potensi besar dalam diri Sutawijaya. Ini bukan manusia serakah yang minta emas. Ini adalah calon khalifah pemimpin di muka bumi. "Aku, Ratu Laut Selatan, bersedia membantumu," sabda sang ratu. "Aku dan seluruh pasukanku termasuk Nyi Roro Kidul dan ribuan jin laut akan menjadi benteng pertahananmu dari serangan musuh. Kami akan menjaga lautmu, dan kau jagalah daratmu. Tapi ada syaratnya," lanjut sang ratu. "Kau dan keturunanmu harus tetap eling lan waspada. Jadilah raja yang adil. Jika kalian melenceng dari jalan Tuhan, janji ini batal." Sutawijaya menerima tawaran itu. "Baiklah, kita bersatu. Engkau adalah lautan air, dan aku adalah daratan tanah. Bersatunya kita adalah simbol kesuburan. Tapi ingat, aku adalah manusia yang bersujud pada Allah. Aku tidak akan menyembahmu
Aku tidak minta disembah, jawab Ratu Kidul. Aku hanya minta dihormati sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan yang memegang amanah menjaga alam. Maka terjadilah kesepakatan itu. Pernikahan yang dimaksud dalam babat adalah pernikahan politik spiritual, penyatuan unsur yin laut atau wanita dan yang gunung atau pria untuk menciptakan harmoni alam semesta. Bukan hubungan seksual suami istri, melainkan hubungan partner strategis. Eyang Broto menghela napas panjang setelah menceritakan kisah itu. Kau paham sekarang, Satrio? Tanya Eyang. Panembahan Senopati tidak menjual jiwanya. Beliau justru menaklukkan Laut Selatan dengan kekuatan imannya. Kanjeng Ratu Kidul tunduk pada karisma kewalian Senopati. Satrio mengangguk. Angguk, jadi istilah istri spiritual itu simbol, potong Eyang. Raja Mataram dianggap sebagai suami simbolis Ratu Kidul. Artinya Raja Mataram memiliki otoritas atas laut. Rakyat merasa aman karena rajanya didukung oleh kekuatan gaib yang dahsyat. Tapi, Eyang Broto menunjuk ke arah sekelompok orang yang sedang meletakkan sesajen berupa kepala ayam dan kembang 7 rupa di pojok pagar cepuri. Wajah mereka tampak tamak dan penuh nafsu. Lihat mereka. Mereka salah kaprah. Mereka pikir, dengan meniru Senopati, memberi sesajen mereka bisa kaya mendadak. Mereka lupa bahwa Senopati membayar dengan puasa dan dizikir, bukan dengan kepala ayam. Yang datang pada orang-orang itu bukanlah Kanjeng Ratu Kidul yang agung tadi, bisik Eyang. Yang datang pada mereka adalah dayang-dayang Nyi Roro Kidul, atau bahkan Jin Suyul dan Buto Ijo yang menyamar. Jin-jin itu akan memberikan harta, tapi meminta tumbal nyawa keluarga. Eyang Broto menatap Satrio tajam. Itulah bahayanya, menyamakan sang ratu dengan sang putri Nyi Roro. Jika kau mencari Ratu Kidul, kau harus suci. Jika kau mencari Nyi Roro Kidul tanpa ilmu, kau akan tersesat dalam nafsu duniawi. Satrio merasa dingin di tengkuknya. Ia menyadari betapa tipisnya batas antara kesucian dan kesesatan di tempat ini. Eyang, jika perjanjian itu masih berlaku sampai sekarang, apakah Keraton Yogyakarta masih berhubungan dengan Kanjeng Ratu Kidul? Eyang Broto tersenyum misterius. Tentu saja, tapi caranya sangat halus dan indah. Tidak ada darah, tidak ada tumbal. Yang ada hanyalah seni. Seni. Satrio bingung. Ya, tarian sakral. Bedaya Ketawang, jawab Eyang. Besok, kita akan melihat bukti nyata dari perjanjian itu. Sebuah tarian yang konon diciptakan langsung oleh Kanjeng Ratu Kidul untuk mengenang pertemuannya dengan Senopati. Tarian yang hanya boleh ditarikan oleh gadis-gadis suci yang sedang tidak haid. Siapkan dirimu, nak. Besok kita masuk ke jantung budaya Jawa yang paling dalam. Kita akan melihat bagaimana sang ratu hadir bukan sebagai hantu, tapi sebagai guru tari. Satrio menatap batu hitam di depannya sekali lagi. Ia menyentuhnya pelan. Batu itu terasa hangat, seolah masih menyimpan energi doa Senopati yang membara ratusan tahun lalu. Ia mulai paham bahwa mitos Laut Selatan bukan sekadar cerita horor, melainkan sebuah epik sejarah tentang kepemimpinan, spiritualitas, dan keseimbangan alam. Suasana di dalam benteng Keraton Yogyakarta terasa berbeda dari hiruk-pikuk Jalan Malioboro yang hanya berjarak beberapa ratus meter. Begitu melewati Regol Dono Pratopo, pintu gerbang utama yang dijaga 2 raksasa Dwarapala, waktu seolah melambat. Udara terasa lebih sejuk, dan suara bising kendaraan bermotor lenyap, digantikan oleh suara burung perkutut dan gesekan sapu lidi para abdi dalam yang membersihkan halaman pasir. Satrio berjalan di belakang Eyang Broto dengan langkah canggung. Hari ini, Eyang Broto tidak mengenakan pakaian lusuh seperti biasa. Ia mengenakan peranakan biru tua, lengkap dengan keris, terselip di punggung, dan belangkon yang rapi. Ternyata, Eyang Broto adalah pensiunan, abdi dalam, berpangkat Bupati Anom, yang masih sangat dihormati di lingkungan keraton. Jangan injak batas lantai yang ditinggikan itu, bisik Eyang Broto memperingatkan Satrio saat mereka mendekati bangsal Prabayeksa, tempat pusaka-pusaka keraton disimpan. Kita mau kemana, Eyang? Tanya Satrio pelan. Ke tempat latihan, jawab Eyang singkat. Hari ini Selasa Kliwon, hari Anggara Kasih.
Hari kesukaan Kanjeng Ratu Kidul. Para penari sedang berlatih untuk upacara tinggalan, jumenengan dalem, ulang tahun kenaikan tahta Sultan. Mereka duduk bersila di tepi pendopo yang luas. Di tengah pendopo, 9 orang gadis muda berparas ayu sedang melakukan pemanasan. Mereka tidak mengenakan kostum lengkap, hanya kain batik dan kebaya sederhana, serta selendang sampur di pinggang. Namun, aura mereka memancarkan sesuatu yang sakral. Eyang Broto menunjuk ke arah gamelan yang mulai dimainkan. Dengarkan, Satrio. Itu bukan gamelan biasa, itu gamelan Kiai Kanjeng. Nadanya pelok, tapi suaranya, perhatikan baik-baik. Satrio menajamkan pendengarannya. Benar saja, musik itu tidak seperti gamelan wayang kulit yang rancak dan dinamis. Iramanya sangat lambat, menghanyutkan, dan mistis. Ada suara alat musik kemanak logam berbentuk pisang yang dipukul berirama konstan. Ting, ting, ting. Suara itu seperti tetesan air di dalam gua yang sunyi. Ini adalah bedaya Ketawang. Jelas Eyang Broto dengan suara setengah berbisik. Tarian paling sakral di tanah Jawa, diciptakan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo setelah beliau bermeditasi mendengar suara senandung dari langit selatan. Konon, koreografinya diajarkan langsung oleh Kanjeng Ratu Kidul. Para penari mulai bergerak, gerakan mereka sangat lambat. Nyaris tak terlihat bergerak jika tidak diperhatikan dengan seksama. Mata mereka tidak menatap penonton, melainkan menatap satu titik kosong di lantai atau di kejauhan polatan. Wajah mereka tanpa ekspresi, dingin, namun anggun luar biasa. Ada 9 penari, kata Satrio menghitung. Kenapa 9? 9 melambangkan lubang hawa nafsu manusia yang harus ditutup, jawab Eyang. 9 juga melambangkan Wali Songo. Tapi ada satu rahasia. Eyang Broto mendekatkan wajahnya ke telinga Satrio. Orang awam melihat ada 9 penari. Tapi bagi mereka yang waskita memiliki penglihatan batin, seringkali terlihat ada 10 sosok di sana. Jantung Satrio berdesir. Maksud Eyang, beliau hadir? Kanjeng Ratu Kidul berjanji, lanjut Eyang. Setiap kali gending Ketawang dimainkan dengan benar. Setiap kali para penari dalam keadaan suci tidak sedang haid dan menarikan gerakan dengan sempurna, beliau akan turun untuk ikut menari. Beliau melengkapi formasi itu menjadi genap 10. Satrio menatap para penari itu lagi. Musik kemanak semakin hipnotik. Suara sinden penyanyi wanita melantunkan syair-syair Jawa kuno yang terdengar seperti mantra pemanggil arwah, namun indah. Semang-semang, kadio lintang, samar-samar, seperti bintang. Tiba-tiba, Satrio merasakan perubahan tekanan udara. Ruangan pendopo yang terbuka itu mendadak menjadi sangat harum. Aroma bunga kantil dan melati menyeruak begitu kuat. Padahal tidak ada pohon bunga di dekat situ. Angin dingin berhembus pelan, membuat selendang para penari berkibar sedikit lebih tinggi dari biasanya. Bulu kuduk Satrio berdiri. Bukan karena takut, tapi karena rasa takzim yang aneh. Di tengah formasi penari yang sedang membentuk pola lingkaran, mata Satrio menangkap sekelebatan bayangan. Itu bukan halusinasi. Di antara penari ketiga dan keempat, ada ruang kosong yang seolah-olah terisi. Udara di titik itu tampak beriak, seperti fata morgana di jalan aspal yang panas. Dan dari riakan udara itu, memancar cahaya tipis berwarna hijau pupus yang sangat lembut. Satrio mengucek matanya. Bayangan itu hilang. Tapi perasaan bahwa ada orang lain di sana sangat kuat. Jangan ditunjuk. Eyang Broto menahan tangan Satrio yang hendak menunjuk. Tidak sopan. Nikmati saja kehadirannya dengan hatimu. Para penari terus bergerak. Gerakan mereka semakin lama semakin mistis. Ada satu gerakan di mana mereka seolah sedang bercinta. Namun bukan bercinta fisik, melainkan simbol penyatuan jiwa hamba dengan Tuhannya. Gerakan yang sangat halus, penuh etika, dan jauh dari kesan vulgar. Inilah bukti nyata. Satrio, bisik Eyang Broto, saat tarian itu mencapai klimaksnya. Hubungan Mataram dengan Laut Selatan adalah hubungan cinta ilahiyah. Cinta yang melahirkan keindahan seni, bukan ketakutan. Orang-orang di pantai selatan yang memberikan kepala kerbau itu salah kaprah. Kanjeng Ratu Kidul tidak makan daging mentah. Beliau makan keindahan. Beliau menikmati kesucian jiwa para penari ini. Beliau hadir di sini karena frekuensinya sama.
hening, suci dan agung. Satrio tertegun, ia teringat pengalaman mengerikan di Parangtritis saat ia memakai baju hijau dan dikejar ombak. Itu terasa kasar, brutal, dan menakutkan energi Nyi Roro Kidul atau pasukan. Tapi di sini, di keraton, energinya sangat halus, sopan, dan berwibawa energi Kanjeng Ratu Kidul. Jadi, Satrio bergumam, Kanjeng Ratu Kidul itu sebenarnya seorang sufi, potong Eyang Broto. Beliau adalah manifestasi dari kerinduan alam semesta kepada penciptanya. Tarian ini adalah di zikir tubuh. Syairnya adalah doa. Musik gamelan perlahan berhenti. Para penari duduk bersimpuh, menyembah sembah suhun ke arah singgasana Sultan yang kosong, lalu ke arah selatan. Aroma bunga kantil itu perlahan memudar, seiring dengan hilangnya sensasi kehadiran sosok ke-10 tadi. Satrio menarik napas panjang, merasa lega sekaligus takjub. Ia baru saja menyaksikan wajah asli dari legenda yang selama ini ia teliti. Wajah yang penuh estetika tinggi, bukan wajah hantu berambut panjang yang sering digambarkan di film horor murahan. Setelah latihan selesai, Eyang Broto mengajak Satrio keluar dari kompleks keraton, menuju alun-alun utara. Kau sudah melihat yang putih Kanjeng Ratu di keraton, dan kau sudah merasakan sedikit yang hijau Nyi Roro di pantai, kata Eyang sambil berjalan. Tapi, penelitianmu belum lengkap, nak. Kau harus melihat sisi gelapnya. Sisi di mana manusia memelintir hubungan suci ini menjadi jalan setan. Satrio menelan ludah. Maksud Eyang? Pesugihan? Ya, wajah Eyang Broto mengeras. Banyak orang datang ke Laut Selatan bukan untuk menari atau berdoa. Mereka datang untuk berdagang nyawa. Mereka tertipu. Mereka mengira sedang bertransaksi dengan Ratu Kidul, padahal mereka sedang ditipu mentah-mentah oleh siluman-siluman lapar yang mencatut nama beliau. Besok, kita akan ke tempat di mana kesalahpahaman ini memakan korban jiwa. Kita akan ke Gua Langse. Siapkan mentalmu, Satrio. Di sana, aromanya bukan bunga kantil, tapi bau darah dan kemenyan busuk. Satrio memandang benteng keraton di belakangnya yang bermandikan cahaya matahari siang. Ia sadar, ia baru saja keluar dari surga budaya Jawa, dan besok ia akan melangkah masuk ke neraka keserakahan manusia. Matahari mulai condong ke barat, melemparkan sinar oranye yang menyilaukan ke permukaan Samudra Hindia. Namun, keindahan pemandangan itu tidak bisa menutupi aura mengerikan yang menyelimuti perjalanan Satrio dan Eyang Broto sore ini. Mereka tidak lagi berada di lingkungan keraton yang bersih dan wangi. Mereka kini berdiri di bibir tebing curam setinggi ratusan meter yang menghadap langsung ke laut lepas. Di bawah sana, ombak menghantam batu karang dengan suara dentuman seperti meriam. Gua Langse, tunjuk Eyang Broto ke arah celah sempit di dinding tebing yang nyaris vertikal. Di sanalah pasar setan itu berada. Akses menuju gua itu sangat berbahaya. Hanya ada tangga bambu reot dan akar-akar pohon tua sebagai pegangan. Satu langkah salah, tubuh manusia akan jatuh bebas dan hancur dihempas ombak selatan. Banyak orang jatuh di sini, kata Eyang Broto dingin saat mereka mulai menuruni tangga bambu yang berderit. Mereka bilang, itu tumbal. Padahal, itu seleksi alam. Orang yang pikirannya sudah gelap oleh harta, matanya rabun, mereka tidak melihat pijakan, yang mereka lihat hanya bayangan emas. Satrio menelan ludah, kakinya gemetar menapaki bilah bambu licin itu. Angin laut menampar wajahnya dengan keras, membawa bau amis yang berbeda, bukan amis ikan, tapi amis yang menyerupai darah kering. Sesampainya di mulut gua, pemandangan di dalam membuat perut Satrio mual. Gua itu lembab dan gelap, lantainya becek oleh rembesan air tanah, bercampur sisa-sisa sesajen yang membusuk. Ada belasan orang di sana. Mereka duduk bersila menghadap dinding gua atau menghadap laut, masing-masing dengan ubah rampe, perlengkapan ritual mereka sendiri. Kembang setaman yang sudah layu, kelapa muda, dupa yang mengepul pekat, hingga potongan daging mentah yang dikerubungi lalat hijau. Tidak ada ketenangan di wajah mereka. Yang ada adalah wajah-wajah putus asa, wajah-wajah serakah, dan wajah-wajah yang seolah jiwanya sudah kosong. Jangan tatap mata mereka, bisik Eyang Broto. Mereka sedang transaksi. Kalau kau ganggu,
rekan bisnis mereka bisa marah padamu. Mereka berjalan pelan ke sudut gua yang agak sepi. Di sana, duduk seorang pria paruh baya bernama Pak Herman, nama samaran. Pakaiannya necis, mengenakan jas dan jam tangan emas mencolok, tapi kulitnya pucat pasi, seperti mayat hidup. Matanya cekung, rambutnya rontok parah. Eyang Broto menyapa pria itu. Ternyata mereka saling kenal. Pak Herman dulu adalah juragan batik yang bangkrut, lalu sukses kembali secara misterius setahun terakhir. "Gimana kabarmu, Man?" tanya Eyang datar. Pak Herman menoleh kaget, lalu tersenyum menyeringai. Giginya tampak hitam. "Oh alah, Eyang Broto, saya sukses besar Eyang. Lihat ini, jam tangan saya. Bulan depan, saya mau beli ruko lagi. Ibu Ratu sangat baik pada saya." Satrio memberanikan diri bertanya. "Ibu Ratu? Maksud Bapak, Kanjeng Ratu Kidul?" "Iya dong," jawab Pak Herman antusias. Matanya melotot aneh. "Beliau cantik sekali. Setiap malam Jumat Kliwon, beliau datang ke kamar khusus di rumah saya. Badannya harum, pakai baju hijau penuh manik-manik emas. Beliau kasih saya emas batangan gaib yang paginya jadi uang tunai di rekening. Tapi, suara Pak Herman merendah, beliau minta pijatan khusus. Dan, ya, anak bungsu saya bulan lalu meninggal kecelakaan. Katanya sih, sudah takdir. Tapi setelah anak saya mati, uang yang datang makin banyak. Hahaha." Tawa Pak Herman menggema di dinding gua, terdengar sangat sumbang dan mengerikan. Eyang Broto mencengkeram lengan Satrio, memberi kode untuk menjauh. Mereka berjalan ke bibir gua, memandang laut yang mulai gelap. "Kau dengar itu, Satrio?" tanya Eyang. Suaranya bergetar, menahan marah. "Dia bilang, itu Ratu Kidul. Dia pikir, dia menyembah Ratu Laut Selatan, bukan?" tanya Satrio polos. "Bodoh!" bentak Eyang Broto. Suaranya mengalahkan deburan ombak. "Kanjeng Ratu Kidul yang kita lihat di keraton kemarin. Apakah beliau terlihat seperti sosok yang butuh nyawa anak kecil? Apakah beliau terlihat seperti rentenir yang menukar emas dengan darah?" Satrio menggeleng cepat. "Tidak, Eyang. Yang di keraton sangat suci, keibuan." "Tepat," kata Eyang. "Yang ditemui Pak Herman itu bukan Ratu Kidul. Itu bahkan bukan Nyi Roro Kidul Kadita. Itu adalah Nyi Blorong. Atau lebih parah lagi, anak buah Nyi Blorong yang menyamar." Eyang Broto menjelaskan hierarki gelap di dunia pesugihan. Nyi Blorong adalah sosok panglima perang di bawah Nyi Roro Kidul. Wujud aslinya adalah wanita cantik dari pinggang ke atas, tapi ular raksasa bersisik emas dari pinggang ke bawah. Nyi Blorong memang memiliki akses ke harta karun dasar laut. Dia adalah bendahara yang menjaga kekayaan samudra. Tapi Nyi Blorong yang asli pun jarang mau berurusan dengan manusia kroco. Lanjut Eyang. Yang sering datang ke gua-gua seperti ini adalah jin-jin prewangan, siluman ular suruhan, atau banaspati yang bisa berubah wujud menjadi wanita cantik berbaju hijau. Mereka menipu manusia. Mereka mengaku sebagai Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul supaya manusia mau menyembah. Padahal, aslinya mereka adalah lintah darat gaib. Mereka kasih harta duniawi, tapi bayarannya adalah nyawa keluarga tumbal dan jiwa si pelaku setelah mati nanti akan dijadikan budak di keraton palsu mereka. Tiba-tiba, suasana gua menjadi sangat dingin. Angin berhenti berhembus. Asap dupa dari para pertapa itu menyatu membentuk gumpalan hitam di langit-langit gua. "Siam Eyang, Broto waspada, ada yang datang." Sepertinya pembicaraan kita didengar. Dari kegelapan sudut gua, tempat Pak Herman duduk tadi, terdengar suara mendesis yang keras. Satrio melihat Pak Herman sedang kejang-kejang. Tubuhnya melengkung ke belakang dengan cara yang tidak wajar. Tulang-tulangnya berbunyi krak. Matanya terbalik menjadi putih semua. Di belakang tubuh Pak Herman, bayangan hitam besar muncul di dinding gua. Bayangan itu berbentuk ular kobra raksasa dengan kepala wanita bermahkota. Orang-orang lain di gua itu bukannya lari, malah bersujud gemetar. "Ampun Gusti Ratu, berkah dalam." Gumam mereka ketakutan. "Itu bukan ratu," teriak Eyang Broto. Beliau maju ke depan, mengeluarkan sebuah keris kecil dari balik punggungnya. Keris itu tidak dicabut, hanya dipegang warangkanya.
Makhluk bayangan itu menoleh ke arah Eyang Broto dan Satrio. Suara berat dan parau keluar dari mulut Pak Herman yang sedang kerasukan. Siapa yang berani lancang di wilayahku? Tikus, tua, dan anak kemarin sore. Satrio merasakan lututnya lemas. Aura makhluk ini sangat jahat, panas, menekan, dan penuh nafsu membunuh. Beda sekali dengan aura Nyi Roro Kidul di pantai yang angkuh, tapi berwibawa, apalagi dengan Kanjeng Ratu Kidul yang damai. Ini murni energi iblis. Eyang Broto berdiri tegak, tidak takut sedikit pun. Pergi kau, siluman ular, hardik Eyang. Jangan catut nama Gusti Kanjeng Ratu Kidul untuk menipu manusia-manusia bodoh ini. Kau hanya ulas sanca yang kelaparan. Kembali ke lubangmu, atau kuhancurkan wadahmu. Eyang Broto menghentakkan kakinya ke tanah 3 kali. Bumi petak, sebuah gelombang kejut spiritual tak kasat mata, meledak dari pijakan kaki Eyang. ARG, hahaha. Pak Herman menjerit melengking, lalu muntah darah hitam pekat. Bayangan ular di dinding itu pecah berantakan, seolah disabet pedang tak terlihat. Suara desisan lenyap. Pak Herman jatuh pingsan, terkulai lemas, seperti boneka rusak. Orang-orang di gua itu ternganga. Mereka baru sadar bahwa yang mereka sembah barusan bisa dikalahkan oleh seorang kakek tua. Eyang Broto segera menarik tangan Satrio. Ayo pergi, sebelum induknya datang. Kita sudah membuat keributan. Mereka bergegas keluar dari gua, menaiki tangga bambu dengan cepat, saat matahari benar-benar tenggelam. Suara ombak di bawah sana terdengar semakin ganas. Seolah laut sedang marah, karena transaksinya diganggu. Sesampainya di atas tebing, Satrio jatuh terduduk di rerumputan. Napasnya memburu. Eyang Satrio berkata di sela napasnya, "Jadi, Pak Herman itu, dia sudah terikat kontrak," kata Eyang sedih. "Tadi itu penagihan, dia akan mati sebentar lagi. Hartanya akan hilang, keluarganya akan hancur. Itu bukan berkah. Itu kutukan." Eyang Broto menatap langit malam yang mulai berbintang. "Ingat ini baik-baik untuk tulisanmu, Satrio. Jangan pernah samakan emas dengan loyang. Jangan samakan Kanjeng Ratu Kidul dengan Nyi Blorong. Kanjeng Ratu Kidul adalah pengayom. Beliau menjaga kehidupan. Nyi Roro Kidul adalah pemimpin. Beliau menjaga kedaulatan. Nyi Blorong dan siluman-siluman penipu itu adalah pedagang. Mereka menjual ilusi. Masyarakat kita salah kaprah karena malas belajar. Mereka ingin kaya, instan. Jadi mereka datang ke laut, padahal laut mengajarkan kerja keras. Bukan jalan pintas. Nelayan harus menerjang ombak untuk dapat ikan. Bukan duduk diam baca mantra. Satrio mencatat semuanya dalam ingatannya. Malam itu, ia belajar bahwa dunia spiritual itu seperti hutan rimba. Ada raja yang bijak, ada tentara yang tegas. Tapi ada juga predator buas yang siap memangsa siapa saja yang tersesat dan lengah. Dan tragedi terbesar bangsa ini adalah, kita seringkali memuja predator karena mengira mereka adalah raja, hanya karena mereka memakai mahkota palsu. Satrio berdiri, menatap kembali ke arah kegelapan gua di bawah tebing. Ia merasa kasihan pada orang-orang di sana. Mereka mencari Tuhan di tempat setan berpesta. "Besok," kata Eyang Broto memecah keheningan, "kita akan luruskan benang kusut terakhir. Kita akan membahas tentang warna hijau lagi, tapi dari sudut pandang sains dan mistis yang benar. Kenapa Nyi Roro Kidul Kadita begitu terobsesi dengan warna itu? Dan kenapa Kanjeng Ratu Kidul justru lebih sering muncul dengan warna putih atau kuning gading? Dan kita akan tutup risetmu dengan sebuah ritual pembersihan diri. Kau sudah terlalu banyak melihat kotoran 2 hari ini." Pagi itu, langit di atas Parangkusumo bersih tanpa awan. Matahari terbit dengan malu-malu, menyiramkan cahaya keemasan ke atas pasir hitam yang masih basah oleh embun. Suasana pagi ini sangat kontras dengan kengerian di Gua Langse sore kemarin. Tidak ada bau amis darah, tidak ada desisan ular, dan tidak ada tatapan mata kosong para pencari pesugihan. Namun, Satrio masih merasa kotor. Sejak pulang dari gua itu, ia merasa ada lapisan lengket yang menempel di kulitnya, meski ia sudah mandi berkali-kali. Pundaknya terasa berat, seolah ada anak kecil yang sedang ngandul bergelayut. Eyang Broto sudah siap dengan sebuah gentong tanah liat berisi air yang dicampur kembang 7 rupa dan daun kelor. "Duduklah di sini,"
menghadap ke laut. Perintah Eyang Broto tegas, kita harus lunturkan sisa-sisa lendir siluman ular kemarin. Kalau dibiarkan, kamu bisa sakit-sakitan atau linglung. Satrio menurut. Ia duduk bersila di atas pasir. BWGIRRR. Eyang Broto mengguyurkan air kembang itu ke kepala Satrio. Dinginnya menusuk tulang, membuat Satrio tersentak. Niat ingsun, ngerumat awak, ngerumat jiwa. Ilang sengkala, bali suci, gumam Eyang Broto merapalkan doa. Ia menepuk punggung Satrio 3 kali dengan keras. Plak, plak, ajaib. Rasa berat di pundak Satrio perlahan sirna. Pikiran ruwet tentang Nyi Blorong dan Pak Herman perlahan memudar, digantikan oleh kesegaran pagi. Satrio merasa ringan kembali. Setelah ritual ruatan pembersihan kecil itu selesai, mereka duduk di sebuah warung gubuk bambu, menikmati teh manis panas dan jadah bakar. Eyang Satrio membuka percakapan sambil memeras rambutnya yang basah. Saya masih penasaran soal satu hal yang membuat saya hampir celaka di hari pertama. Soal baju hijau, tebak Eyang Broto sambil tersenyum. Iya, kenapa harus hijau? Kenapa bukan merah atau hitam? Eyang Broto meletakkan gelas tehnya. Ia memandang ke arah laut yang pagi ini tampak biru kehijauan. Warna itu namanya gadung melati, kata Eyang. Hijau pupus kekuningan, seperti daun muda yang baru tumbuh. Itu bukan sembarang warna. Di Keraton Mataram, itu adalah warna sakral, warna kebesaran. Eyang mulai menjelaskan dari sisi budaya dan spiritual. 1. Perspektif spiritual. Seragam pasukan. Ego sang putri ingat perbedaan antara Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul yang sudah kita bahas? Tanya Eyang. Satrio mengangguk. Kanjeng Ratu adalah energi ilahiyah. Nyi Roro adalah manifestasi manusiawi. Betul? Nah, Kanjeng Ratu Kidul yang asli sebenarnya tidak peduli dengan warna bajumu. Beliau adalah makhluk cahaya. Beliau bisa berwujud putih, kuning emas, atau transparan seperti air. Beliau tidak akan marah hanya karena kamu pakai baju hijau. Itu terlalu sepele bagi entitas sekelas beliau. Tapi, Eyang Broto mengangkat telunjuknya. Nyi Roro Kidul Kadita berbeda. Dia masih membawa sifat-sifat kebangsawanan manusianya. Dia punya pasukan. Dia punya tentara kerajaan di dasar laut. Warna hijau gadung melati adalah warna seragam resmi pasukan Keraton Laut Selatan. Itu juga warna kesukaan Nyi Roro Kidul saat ia masih menjadi putri di Pajajaran. Jadi ada 2 alasan kenapa baju hijau dilarang bagi rakyat biasa. Alasan hierarki unggah-ungguh, memakai baju hijau di pantai selatan, sama dengan kamu memakai baju dinas Jenderal Bintang 4 saat masuk ke markas militer. Padahal kamu warga sipil. Itu dianggap lancang. Itu dianggap menantang atau mengejek otoritas Nyi Roro Kidul. Alasan rekrutmen salah sasaran, pasukan Nyi Roro Kidul para lelembut, bawahan sering berpatroli mencari budak baru. Jika mereka melihat seseorang berbaju hijau di air, mereka mengira orang itu adalah bagian dari pasukan mereka yang tertinggal, atau pelayan istana yang kabur. Maka, orang itu diambil, diseret ombak untuk dibawa pulang ke keraton. Itulah mitosnya, kata Eyang. Kamu diambil bukan karena ratu jatuh cinta padamu, tapi karena kamu dikira membolos dari tugas, atau karena kamu dianggap tidak sopan. Satrio manggut. Penjelasan ini masuk akal dalam logika mistis. Jadi, Nyi Roro Kidul itu posesif terhadap warna kebesarannya? Sangat, jawab Eyang. Itu sisa ego manusianya. Kedua, perspektif sains, fisika optik, dan arus laut. Satrio kemudian mengeluarkan buku catatannya yang sempat basah. Sebagai akademisi, ia mencoba menghubungkan penjelasan Eyang dengan fakta ilmiah. Eyang, kata Satrio, kalau saya boleh berpendapat dari sisi sains, sebenarnya leluhur kita itu jenius. Maksudmu? Warna hijau itu warna yang paling berbahaya di laut. Dalam spektrum cahaya, warna merah dan kuning adalah yang pertama kali diserap air laut dan menghilang. Warna hijau dan biru adalah yang paling terakhir bertahan. Satrio menggambar diagram sederhana di pasir. Air laut pantai selatan warnanya seringkali hijau keruh karena ganggang atau pasir. Jika seseorang memakai baju hijau dan terseret ombak, tubuhnya akan langsung menyatu dengan warna air. Tim SAR
akan kesulitan melihatnya. Beda kalau dia pakai baju oranye atau merah menyala. Jadi, larangan memakai baju hijau sebenarnya adalah safety protokol-protokol keselamatan zaman dulu. Leluhur kita tahu bahaya ini. Lanjut Satrio bersemangat. Tapi kalau mereka cuma bilang, jangan pakai hijau, nanti susah dicari. Kalau tenggelam, orang-orang bebal tidak akan dengar. Maka, mereka membuat cerita. Jangan pakai hijau, nanti diambil Nyi Roro Kidul. Ketakutan itu lebih efektif daripada himbauan keselamatan. Eyang Broto tertawa lebar, menepuk paha Satrio. Cerdas, itulah yang disebut kearifan lokal. Mitos itu bukan kebohongan, Satrio. Mitos adalah cara orang tua kita membungkus sains, agar mudah dipatuhi oleh anak cucunya. Orang Jawa itu, bahasanya sanepan kiasan. Nyi Roro Kidul dijadikan kambing hitam, agar orang-orang selamat. Eyang Broto menunjuk ke ombak yang pecah. Selain warna, ada juga yang namanya rip current, atau arus balik pecah. Orang sini menyebutnya boleran. Arus yang sangat kuat menarik ke tengah laut. Arus ini sering berpindah-pindah. Orang yang pakai baju hijau sudah terseret boleran. Warnanya sama dengan air. Tamat riwayatnya. Ketiga, sintesis. Ketika mitos dan sains bertemu, Satrio merasa mendapatkan pencerahan besar. Selama ini ia berpikir mitos dan sains itu bermusuhan. Ternyata, di Parangtritis, mereka adalah dua sisi mata uang yang sama. Nyi Roro Kidul sang putri adalah personifikasi dari bahaya laut yang nyata. Kanjeng Ratu Kidul sang ratu adalah personifikasi dari ekosistem laut yang menghidupi. Jadi, Eyang, simpul Satrio, menghormati larangan baju hijau itu bukan berarti kita musyrik atau takut pada hantu, tapi bentuk penghormatan kita pada alam dan keselamatan diri sendiri. Tepat sekali, sahut Eyang. Itulah inti dari spiritualitas Jawa. Memayu hayuning bawana. Memperindah keindahan dunia, menjaga keselamatan bersama. Kalau kamu datang ke sini dengan sombong, pakai baju hijau, menantang ombak, kamu tidak hanya menantang Nyi Roro Kidul, tapi kamu juga menantang hukum fisika. Dan di laut ini, hukum fisika tidak punya belas kasihan. Satrio menutup buku catatannya. Risetnya tentang warna hijau sudah selesai. Ia kini punya dua jawaban yang saling melengkapi. Pertama, jawaban mistis, menghindari kemarahan Nyi Roro Kidul dan pasukannya yang mengklaim warna itu. Jawaban logis, menghindari risiko tidak terlihat saat kecelakaan laut. Keduanya benar dalam dimensinya masing-masing. Nah, Eyang Broto berdiri, membersihkan pasir dari celananya. Urusan warna sudah selesai. Urusan hantu sudah selesai. Urusan pesugihan sudah kita lihat. Sekarang tinggal satu hal lagi, Satrio. Hal yang paling penting. Inti dari segala inti. Apa itu, Eyang? Kamu sudah mengenal siapa mereka, ratu dan putri. Kamu sudah tahu apa yang mereka lakukan. Tapi kamu belum paham mengapa mereka ada di sana. Mengapa Tuhan menciptakan energi sebesar itu di Laut Selatan Jawa? Apa fungsinya bagi keseimbangan pulau ini secara geologis dan spiritual? Besok, kita akan bicara tentang kosmologi Gunung Merapi dan Laut Selatan. Kita akan melihat garis imajiner yang menghubungkan api dan air. Garis yang menjadi sumbu filosofis Yogyakarta. Satrio menatap ke utara, ke arah Gunung Merapi yang tampak samar-samar tertutup kabut. Lalu menatap ke selatan, ke arah Samudra Hindia yang luas. Ia baru sadar, ia berada tepat di tengah-tengah dua kekuatan raksasa. Dan besok, ia akan mempelajari bagaimana kedua raksasa itu bercinta untuk menjaga Pulau Jawa tetap hidup. Dari Tugu ke Keraton Utara ke selatan, ini melambangkan perjalanan manusia menuju Tuhan Paran. Tugu itu simbol ketauhidan Manunggaling Kawula Gusti. Perjalanan dari Tugu ke Keraton melambangkan manusia yang sudah tua, yang harus melepaskan nafsu duniawinya untuk kembali kepada Sang Pencipta. Lantas, di mana posisi Laut Selatan dalam diagram ini? Ia tinggi, panas, berapi, meledak-ledak.
Ia adalah simbol femininitas, penyembuhan, dan pelarutan. Ia adalah elemen air. Satrio mulai melihat benang merahnya. Jadi, keraton ada di tengah-tengah. Betul, seru Eyang. Sultan Raja duduk di tengah sebagai penyeimbang, sebagai wasit, sebagai anak yang mendamaikan ayah dan ibu. Bayangkan jika Yogyakarta hanya punya Gunung Merapi tanpa laut. Itu artinya, seorang pemimpin harus bisa merangkul sifat-sifat air, lembut, mengayomi, dan sejuk. Tapi dia juga harus punya semangat api dari Merapi. Tegas, berani, dan tinggi cita-citanya. Jika Sultan terlalu condong ke laut, terlalu santai, atau tenggelam dalam kenikmatan, negara hancur. Sore itu, Eyang Broto mengajak Satrio ke sebuah bangunan kuno, berbentuk kotak yang berdiri kokoh di tengah persimpangan jalan. Sekitar 2 kilometer di selatan Keraton Yogyakarta. Bangunan itu tampak angker, namun berwibawa, dengan dinding tebal yang dimakan usia. Inilah Panggung Krapiak, sebuah pos perburuan kuno milik Raja-Raja Mataram. Mereka naik ke lantai atas bangunan itu. Dari sana, Satrio bisa melihat garis lurus imajiner yang membelah kota Yogyakarta. Di sebelah utara, nun jauh di sana, puncak Gunung Merapi terlihat gagah, menyemburkan asap solfatara tipis. Di tengah, terlihat atap-atap keraton dan alun-alun. Dan jika ia berbalik badan ke selatan, jalan lurus ini, Jalan DI Panjaitan, seolah menembus batas menuju Samudra Hindia. Satrio, kata Eyang Broto sambil menunjuk garis lurus itu. Inilah tulang punggung Pulau Jawa. Inilah yang kami sebut sumbu filosofis. Satrio membuka peta digital di tabletnya. Ia menarik garis lurus dari Kawah Merapi, Tugu Palputih, Keraton, Panggung Krapiak, hingga Pantai Parangkusumo. Semuanya berada dalam satu garis lurus yang presisi. Luar biasa, gumam Satrio. Bagaimana orang zaman dulu bisa mengukur seakurat ini tanpa GPS? Mereka menggunakan hati dan bintang. Jawab Eyang. Tapi yang penting bukan akurasinya, melainkan maknanya. Kamu sudah belajar tentang air laut selatan. Sekarang kamu harus paham hubungannya dengan api Gunung Merapi. Eyang Broto mengajak Satrio duduk di salah satu sudut. Panggung Krapiak yang teduh. Yogyakarta itu bukan sekadar kota, Satrio. Ia adalah diagram raksasa tentang perjalanan hidup manusia. Jelas Eyang. Garis ini melambangkan siklus kehidupan dari selatan ke utara. Dan dari utara ke selatan, Eyang menjelaskan konsep Sangkan Paraning Dumadi asal dan tujuan kehidupan. Pertama dari Panggung Krapiak ke Keraton Selatan ke utara. Ini melambangkan perjalanan manusia sejak lahir Sangkan hingga dewasa. Panggung Krapiak ini dikelilingi kampung bernama Mijen Benih. Ini simbol kelahiran. Jalan dari sini menuju keraton, banyak ditanami pohon asam Jawa Sengsem atau tertarik dan pohon Tanjung Sanjung. Artinya, anak muda yang sedang tumbuh akan banyak godaan, ingin disanjung, dan tertarik pada dunia. Satrio terdiam lama. Penjelasan ini jauh lebih masuk akal daripada sekadar cerita mistis tentang raja yang punya istri hantu. Ini adalah ilmu tata negara berbasis ekologi. Satrio teringat kuliah geologinya dulu. Ia membuka tabletnya lagi, mencari data lempeng tektonik. Eyang, kata Satrio dengan mata berbinar. Secara sains, ucapan Eyang itu 100% akurat. Oh, ya. Eyang Broto tampak tertarik. Lihat ini. Satrio menunjukkan diagram penampang melintang Pulau Jawa. Di selatan Pulau Jawa, di dasar Samudra Hindia itu, ada pertemuan dua lempeng raksasa. Lempeng Indo-Australia menunjam masuk ke bawah lempeng Eurasia. Gesekan dua lempeng ini menimbulkan panas luar biasa di perut bumi. Panas itu melelehkan batuan menjadi magma. Magma itu naik ke atas. Dan, jadilah Gunung Merapi. Satrio menatap Eyang dengan takjub. Jadi secara geologis, Laut Selatanlah yang menciptakan Gunung Merapi. Tanpa tumbukan lempeng di Laut Selatan, tidak akan ada gunung berapi di utara. Sang ibu laut benar-benar melahirkan sang bapak gunung. Eyang Broto tertawa renyah, tawa yang penuh kepuasan.
Nah, itulah hebatnya leluhur kita. Mereka tidak tahu istilah lempeng tektonik atau subduksi, tapi mereka tahu hakikatnya. Lewat rasa, mereka tahu bahwa laut dan gunung itu satu kesatuan, satu sistem hidrolik raksasa. Gunung meletus, mengeluarkan pasir dan batu. Hujan membawa pasir itu lewat sungai Opak, Progo, Kout kembali ke Laut Selatan. Di laut, pasir itu menjadi benteng yang menahan abrasi ombak. Siklus ini tidak boleh putus. Kalau manusia serakah, mengeruk pasir di sungai berlebihan, atau membangun beton di pantai seenaknya, siklus ini rusak. Akibatnya, bencana. Eyang Broto berdiri, memandang ke arah selatan, seolah bisa melihat sosok sang ratu dari kejauhan. Jadi, Satrio, Kanjeng Ratu Kidul, bukan sekadar penguasa hantu. Beliau adalah penjaga siklus energi ini. Beliau menjaga agar laut tidak naik memangsa daratan. Beliau menjaga agar kiriman dari Merapi diterima dengan baik. Beliau adalah mandor alam semesta di sektor selatan. Ketika Sultan Labuhan melarung sesajen di Parangkusumo setiap tahun, itu bukan menyembah berhala. Itu adalah ungkapan terima kasih. Terima kasih pada laut yang telah mengirimkan hujan. Terima kasih pada laut yang telah menyediakan ikan. Dan permohonan agar laut tidak marah tsunami. Sultan membuang potongan kuku dan rambutnya ke laut. Itu simbol. Saya kembalikan bagian tubuh saya ke alam. Saya manusia lemah. Saya bagian dari debu dan air. Satrio merasakan getaran emosional. Selama ini, ia memandang ritual Labuhan sebagai praktik pemborosan atau klinik. Ternyata, itu adalah etika ekologis tingkat tinggi. Sebuah diplomasi antara manusia dan alam. Eyang. Suara Satrio Parau. Saya salah sangka selama ini. Saya pikir, riset ini akan membongkar kebohongan. Ternyata riset ini membongkar kebodohan saya sendiri. Eyang Broto tersenyum bijak, menepuk bahu pemuda itu. Tidak ada yang bodoh, nak. Kamu hanya belum tahu. Sekarang, kamu sudah tahu. Kamu sudah melihat yang hijau Nyi Roro atau ego. Yang putih Kanjeng Ratu atau suci. Yang hitam Nyi Blorong atau keserakahan. Dan sekarang yang merah Merapi, atau semangat, lengkap sudah pengetahuanmu. Kamu sudah melihat wajah asli Segara Selatan. Tapi ingat, pengetahuan tanpa pengamalan itu seperti pohon tanpa buah. Apa yang akan kamu lakukan dengan semua cerita ini? Satrio memandang matahari yang mulai terbenam di ufuk barat, menciptakan siluet panggung kerapiak yang dramatis. Ia tahu jawabannya. Ia tidak akan menulis disertasi yang menyerang budaya. Ia akan menulis sebuah ode pujian untuk kearifan lokal. Saya akan menulis kebenaran, Eyang, bahwa Ratu Kidul bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihormati sebagai simbol alam. Dan Nyi Roro Kidul adalah peringatan agar kita tidak menjadi manusia yang dendam. Eyang Broto mengangguk puas. Bagus, tugas saya selesai. Besok pagi, kamu boleh pulang ke kotamu. Bawa pesan ini. Sebarkan pada mereka yang mengira kami, orang Jawa, menyembah setan. Katakan pada mereka, kami tidak menyembah laut. Kami memuliakan laut sebagai ciptaan Tuhan yang menghidupi kami. Malam itu, di bawah bayang-bayang panggung kerapiak yang angker, Satrio merasa bukan lagi sebagai peneliti asing. Ia merasa telah menjadi bagian dari kadang saudara bagi tanah Jawa ini. Di kejauhan, suara azan maghrib berkumandang, bersahut-sahutan dengan deburan ombak yang sayup-sayup terdengar. Seolah mengaminkan doa semesta. Pagi terakhir di pesisir selatan terasa berbeda. Angin laut yang biasanya kencang dan kasar, hari ini berhembus sepoi-sepoi, lembut membelai wajah Satrio. Langit berwarna biru bersih, seolah alam semesta merestui kepulangannya. Satrio sudah mengemasi tas ranselnya. Buku catatan yang dulunya kosong, kini penuh dengan coretan tangan, sketsa, dan noda air garam saksi bisu. Perjalanan spiritual yang mengubah hidupnya dalam seminggu terakhir. Di teras rumah Joglo, Eyang Broto duduk sambil menikmati kopi klotok. Tidak ada kesedihan di wajah tua itu. Hanya ketenangan seorang guru yang telah menunaikan tugasnya. Sudah siap, Le? Tanya Eyang tanpa menoleh. Sampun, Eyang, jawab Satrio sambil mencium tangan Eyang Broto dengan takzim. Saya pamit pulang. Terima kasih atas semua ilmunya. Saya tidak tahu bagaimana membalasnya. Satrio mengeluarkan amplop tebal berisi uang sisa dana risetnya,
dan meletakkannya di meja. Eyang Broto melirik amplop itu, lalu tersenyum menggeleng. Simpan uangmu. Ilmu yang kuberikan bukan dagangan. Itu titipan leluhur. Tolak Eyang halus, namun tegas. Gunakan uang itu untuk sedekah pada anak yatim di kotamu. Itu lebih sampai ke atas daripada kau berikan padaku. Eyang mengambil sesuatu dari saku bajunya. Sebuah batu akik kecil berwarna hijau, tua giok air, yang diikat tali hitam sederhana. Bawalah ini. Bukan jimat, bukan untuk kekebalan. Ini hanya pengingat. Jika kau melihat batu ini, ingatlah bahwa kau pernah menjadi bagian dari Laut Selatan. Ingatlah untuk selalu asor rendah hati seperti air, tapi kuat seperti karang. Satrio menerima kalung itu dan langsung memakainya. Terasa dingin dan menenangkan di kulit. Sebelum pergi, sowanlah berpamitan dulu ke pantai. Ucapkan salam perpisahan pada tuan rumah, perintah Eyang. Satrio berjalan sendirian menuju bibir pantai. Ia berdiri tepat di tempat ia pertama kali datang dengan penuh kesombongan dan ketakutan. Kini, ia berdiri dengan rasa hormat. Ia memandang ombak yang bergulung-gulung. Di matanya, ombak itu bukan lagi monster yang ingin menelan manusia. Ombak itu adalah napas alam. Satrio memejamkan mata, merentangkan kedua tangannya, dan berbisik dalam hati. Assalamualaikum, Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Assalamualaikum, Nyi Roro Kidul. Assalamualaikum, sedulur gaib semua. Saya Satrio, manusia biasa, mohon pamit. Terima kasih telah mengizinkan saya belajar. Maafkan jika dulu saya salah sangka. Maafkan jika saya pernah takut atau meremehkan. Sekarang saya tahu. Kalian adalah penjaga. Kalian adalah ayat-ayat Tuhan yang tersirat di alam semesta. Saya pulang membawa cerita kalian yang sebenarnya. Was, tiba-tiba, angin beraroma bunga kantil dan melati berhembus sangat kuat, mengelilingi tubuh Satrio. Harumnya begitu pekat, seolah ada seseorang yang berdiri tepat di depannya. Satrio membuka matanya. Di kejauhan, di atas buih ombak putih, ia melihat, atau mungkin merasa melihat, sekelebatan cahaya. Bukan sosok menyeramkan. Bukan wanita berbaju hijau yang marah, tapi siluet cahaya putih keperakan yang anggun. Cahaya itu tampak tersenyum. Senyum seorang ibu yang melepas anaknya pergi merantau. Sebuah ombak kecil datang, menyapu kaki Satrio dengan lembut. Airnya terasa hangat. Tidak ada tarikan arus jahat, hanya sapaan persahabatan. Satrio tersenyum lebar. Matanya berkaca-kaca. Matur nuwun, Gusti, bisiknya. Ia berbalik badan, melangkah menjauhi pantai tanpa menoleh lagi. Ia tahu, ia tidak akan pernah diganggu lagi. Ia sudah diterima sebagai warga kehormatan secara batin. Suasana tegang menyelimuti ruangan ber-AC yang dingin itu. Di hadapan Satrio, duduk 3 profesor penguji dengan wajah skeptis. Di layar proyektor, terpampang judul disertasinya yang baru. Kosmologi Segara Kidul, Ekologi, Mitologi, dan Strategi Kebudayaan Masyarakat Jawa. Seorang profesor senior yang terkenal paling rasional dan anti-klinik meletakkan kacamatanya. Saudara Satrio, kata profesor itu tajam. Anda ini ilmuwan atau dukun? Di bab 4, Anda menulis tentang perjanjian gaib dan energi Ratu Kidul. Apakah Anda punya bukti empiris? Apakah Ratu Kidul itu ada? Atau hanya halusinasi kolektif? Hening. Semua mahasiswa di kursi belakang menahan napas. Ini pertanyaan jebakan. Jika Satrio menjawab ada, ia dianggap tidak ilmiah. Jika ia menjawab tidak ada, ia mengkhianati risetnya sendiri. Satrio menarik napas panjang. Ia teringat deburan ombak Parangtritis. Ia teringat Eyang Broto. Ia teringat wangi bunga kantil. Satrio menatap mata profesor itu dengan tenang dan berwibawa. Profesor? Jawab Satrio mantap. Jika Anda bertanya apakah Kanjeng Ratu Kidul memiliki KTP, NPWP, atau tubuh fisik yang bisa diotopsi, maka jawabannya, beliau tidak ada. Para penguji tampak puas, mengira Satrio menyerah. Tapi, lanjut Satrio dengan suara lantang, jika Anda bertanya, apakah ada sebuah kekuatan besar yang menjaga keseimbangan ekosistem Laut Selatan?
Apakah ada sistem nilai yang membuat jutaan orang Jawa menghormati alam selama berabad-abad? Apakah ada energi yang mampu menggerakkan sejarah Mataram hingga hari ini? Maka jawabannya, beliau ada. Satrio menekan tombol slide, menampilkan foto upacara labuhan dan foto ombak besar. Beliau ada dalam setiap butir pasir yang tidak dicuri. Beliau ada dalam setiap pohon bakau yang ditanam karena takut kualat. Beliau ada sebagai penjaga moral lingkungan yang jauh lebih efektif daripada undang-undang yang kita buat di kertas. Bagi saya, Ratu Kidul adalah manifestasi dari rasa takut dan rasa cinta manusia kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Menghormati beliau berarti menghormati karya Tuhan. Ruangan itu hening sesaat. Lalu, sang profesor senior tersenyum tipis. Ia mengangguk perlahan. Jawaban yang cerdas, filosofis, dan sangat Jawa. Anda lulus. Suara tepuk tangan pecah di ruangan itu. Satrio menghela napas lega. Ia berhasil. Ia berhasil menjadi jembatan antara logika modern dan kearifan kuno. Satrio duduk di balkon apartemennya, memandang langit malam kota Jakarta yang polusi dan jarang berbintang. Di tangannya, ia memegang batu akik pemberian Eyang Broto. Ia teringat kata-kata terakhir Eyang sebelum ia naik motor meninggalkan desa. Ingat, Satrio, jangan cari Ratu Kidul di laut saja. Cari Ratu Kidul di dalam dirimu. Bagian dirimu yang tenang, yang mengayomi, yang suci, itulah Ratu Kidulmu. Dan bagian dirimu yang ambisius, yang ingin diakui, yang emosional, itulah Nyi Roro Kidulmu. Tugasmu seumur hidup adalah mendamaikan keduanya, agar kamu menjadi manusia yang utuh. Satrio tersenyum. Ia memejamkan mata. Di tengah hiruk-pikuk klakson kota metropolitan, telinganya sayup-sayup mendengar suara gamelan kemanak yang mistis itu. Ting, ting, ting. Dan untuk sesaat, apartemennya yang sempit terasa luas, seperti samudra. Laut Selatan tidak lagi menjadi misteri baginya. Laut Selatan telah menjadi rumah. Dan sang ratu kini bertahta damai di dalam hatinya, sebagai pengingat abadi akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa.